Namun, sudah 2 hari Junko tidak kunjung pulang ke rumahnya. Selain dilecehkan dengan berbagai macam cara, mereka semua lalu membuang drum yang berisi jasad. Halo cuy, selamat datang di channel YouTube saya, Ripal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kisah nyata yang mengerikan yang berasal dari Jepang. Seorang gadis bernama Junko Furuta yang hidup di neraka selama 40 hari. Sebelum kita ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini. Dan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang menyukai konten-konten horor. Langsung saja kita ke videonya. Pada tanggal 27 November 1988, pencarian besar-besaran dilakukan oleh kepolisian Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Tujuan dari misi pencarian ini adalah untuk menemukan seorang gadis yang bernama Junko Furuta yang dilaporkan menghilang selama 2 kali 24 jam. Kabar terakhir mengenai Junko adalah dia sedang pulang dari tempat kerja part-time-nya di sebuah toko, tapi tidak sampai ke rumahnya. Diketahui Junko adalah seorang siswi dari SMA Yoshio Minami yang baru saja berusia 16 tahun. Selain pintar, Junko ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terbukti, Junko rela sambil kerja part-time sehabis pulang sekolah demi meringankan biaya sekolahnya. Namun, sudah 2 hari Junko tidak kunjung pulang ke rumahnya dan tidak ada kabar. Alhasil, orang tua dan teman-temannya Junko berusaha untuk mencari Junko kemana-mana dan melaporkan hal ini ke polisi. Setelah laporan dan pencarian besar-besaran dilakukan, sehari kemudian ada telepon yang masuk ke orang tuanya Junko. Ternyata telepon ini berasal dari Junko. Dan di telepon ini, Junko bilang ke orang tuanya untuk menghentikan pencarian dan dia juga bilang sebenarnya dia tidak hilang, melainkan dia cuma pengen pergi aja nih dari rumah dan tinggal di salah satu rumah temannya. Dia pengen menetap beberapa saat gitu di rumah temannya. Pada saat itu orang tua Junko bingung nih, nggak kayak biasanya nih Junko kabur dari rumah. Lagian di rumah lagi tidak ada masalah apa-apa, tapi kok Junko kabur dari rumah sih? Gitu mungkin yang dipikirkan oleh orang tuanya Junko. Lalu orang tuanya Junko memohon kepada Junko untuk pulang dan meminta penjelasan tentang sebenarnya apa sih yang terjadi. Namun Junko bersikeras untuk tetap tinggal di rumah temannya untuk sementara. Dan tiba-tiba Junko menutup telepon. Lalu orang tua Junko melaporkan hasil telepon tadi ke pihak kepolisian. Namun polisi pun menutup kasus ini. Menurut polisi, kasus ini dianggap selesai karena ini bukan kasus orang yang hilang, melainkan Junko sendiri yang ingin pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Menurut polisi, ini adalah masalah rumah tangga dan polisi tidak bisa banyak ikut campur. Namun hal ini tidak membuat orang tua dan teman-teman Junko menyerah untuk tetap mencari Junko. Mereka masih penasaran nih, apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Junko. Pasti kalian yang nonton bertanya-tanya nih, kemana sih Junko ini pergi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mundur dulu nih 2 hari ke sebelum Junko dikabarkan menghilang. Jadi, pada tanggal 25 November 1988, sekitar jam 11 malam, Junko baru aja pulang naik sepeda dari kerja part-time-nya. Dia melintasi jalan yang cukup sepi pada malam itu. Tiba-tiba aja ada seorang pemuda yang tidak dikenal menabrak dan menendang sepedanya Junko. Sepedanya Junko ini langsung rusak sehingga Junko tidak bisa lagi mengendarai sepedanya. Dia pun berjalan dengan menuntun sepedanya. Saat di tengah perjalanan ada seorang pemuda yang dikenal sebagai kakak tingkatnya di sekolah yang bernama Hiroshi Miyano. Pada saat itu Hiroshi menawarkan bantuan untuk mengantarkan Junko pulang. Karena sudah larut malam, jadi Junko mau aja nih diantar sama si Hiroshi ini. Hiroshi kemudian menawarkan jalan pintas. Hiroshi dan Junko melewati jalan yang sepi, gelap, dan banyak semak-semaknya. Nah, disinilah nasib malang Junko dimulai. Pada saat lagi berduaan di jalan yang sepi, Hiroshi langsung memperlihatkan sikap brutalnya. Dia lalu membekap dan mengancam Junko. Hiroshi lalu membawa Junko ke tempat gudang bekas yang ada di sana. Kemudian Junko dilecehkan oleh Hiroshi.
Setelah itu, pada tanggal 26 November 1988, menjelang subuh, Hiroshi membawa Junko yang sudah lemas ini ke sebuah hotel. Dan lagi-lagi, Junko dilecehkan oleh Hiroshi. Junko sadar mengapa Hiroshi melakukan hal ini kepadanya. Penyebabnya adalah, Hiroshi ini pernah menyatakan cintanya kepada Junko, namun ditolak oleh Junko. Sebenarnya Hiroshi ini hanya tertarik kepada wanita yang agresif dan populer yang ada di sekolah itu. Entah kenapa Hiroshi ini menjadi sangat suka dengan Junko, yang padahal Junko ini pendiam dan tidak populer di sekolah itu. Dan ini pertama kalinya untuk Hiroshi ditolak oleh perempuan. Emosilah Hiroshi ini dan jiwa gangsternya pun keluar. Sedikit informasi nih untuk kalian. Ternyata Hiroshi ini adalah anggota dari gangster Yakuza. Walaupun umurnya masih terbilang muda, Hiroshi juga dikabarkan adalah siswa yang nakal di sekolah itu dan memiliki beberapa catatan kriminal, yaitu seperti penculikan, pelecehan, dan pembulian. Namun dia sering lolos dari jerat hukum karena Hiroshi ini kayak berlindung dari balik usianya yang masih di bawah umur. Dan juga Hiroshi ini berasal dari keluarga yang berada. Jadinya, Hiroshi ini mempunyai ego yang sangat tinggi karena bokap nyokapnya yang kaya raya dan juga usianya yang masih di bawah umur. Jadi, Hiroshi ini menganggap bahwa dirinya bisa melakukan apa aja. Bebas lah pokoknya. Lanjut, Hiroshi melancarkan aksi balas dendamnya setelah melecehkan Junko di tempat gudang tadi. Lalu, Hiroshi membawa Junko itu tadi ke hotel. Namun Hiroshi bingung mau diapain lagi si Junko ini. Kemudian Hiroshi menghubungi 3 temannya yang bernama Nobuharu Minato, Jo Ogura, Yasushi Watanabe. Ketiga orang ini bilang ke Hiroshi, Junko tahan aja dulu di hotel, karena kita bertiga mau melecehkan Junko juga. Akhirnya mereka semua janjian di sebuah taman. Dan ternyata Junko sadar nih, yang merusak sepedanya tadi adalah si Nobu. Dari sini Junko mulai merinding. Karena seluruh peristiwa ini, mulai dari pengerusakan sepeda sampai sekarang, ternyata sudah direncanakan oleh mereka berempat. Saat mereka di taman, seluruh barangnya Junko digeledah. Pas itu mereka menemukan catatan kecil yang berisi alamat lengkap rumah Junko. Kemudian mereka mengancam Junko, kalau Junko tidak menuruti perintah mereka berempat, mereka bakal mengirim Yakuza ke rumahnya Junko dan menghancurkan rumahnya Junko. Junko pun takut kalau rumah dan orang tuanya kenapa-napa. Jadi mau nggak mau nih si Junko harus menuruti perintahnya mereka berempat ini. Setelah itu Junko dibawa oleh mereka ke rumah Nobu. Saat sampai di rumah Nobu, Junko ini sempat lega karena ada orang tua Nobu yang bisa menolong Junko. Tapi ternyata orang tuanya Nobu cuek aja nih dengan kehadirannya Junko yang sedang acak-acakan ini. Diketahui, orang tuanya Nobu ini ternyata takut juga nih sama Nobu, dikarenakan Nobu adalah gangster Yakuza. Saat di rumahnya Nobu ini, Junko lagi-lagi dilecehkan. Setelah itu, Junko dipaksa menghubungi keluarganya, dan dipaksa untuk bilang kalau Junko itu baik-baik saja. Setelah itu, pencarian dihentikan, dan pihak kepolisian tidak lagi mencari Junko. Informasi untuk kalian ya, sesuai dengan thumbnail yang di video ini cuy. Si Junko ini hidup selama 40 hari di neraka. Jadi neraka yang dimaksud ini adalah rumahnya si Nobu ini. Inilah neraka yang sebenarnya buat Junko selama 40 hari. Dari tanggal 27 November 1988, Junko menerima ratusan siksaan dari 4 pemuda ini. Selain dilecehkan dengan berbagai macam cara, Junko dibuat kelaparan, diberi makan kecoa, dan serangga-serangga lainnya, dan diberi minum air kencing. Junko juga dipukulin menggunakan kayu, bambu, bahkan besi. Saya gak bisa jelasin secara detail mengenai penyiksaan yang Junko alami ya cuy. Karena ngeri cuy. Ada ya manusia yang sesadis ini, sebrutal ini. Tapi jika kalian mau tahu lebih detail mengenai apa yang dialami oleh Junko, kalian boleh search di Google atau di YouTube, itu pasti ada tuh. Kalian search aja. Lanjut. Hiroshi dan teman-temannya memamerkan dong ke orang-orang kalau dia tuh punya tawanan yang disekap di rumahnya Nobu.
Hiroshi kemudian mengajak orang-orang untuk melihat, bahkan join dalam melecehkan dan menyiksa Junko. Pada saat itu, ada salah satu tamu Hiroshi yang bernama Kochi Iharo. Ini cerita mengenai Junko ke kakaknya. Kakaknya Kochi yang mendengar cerita ini diam-diam langsung menghubungi polisi. Gak lama kemudian datang tuh dua petugas ke rumahnya Nobu. Pas sampai di sana, dua polisi ini malah langsung pergi begitu aja tanpa melakukan pemeriksaan masuk ke dalam rumahnya si Nobu ini. Ternyata pas dua polisi ini sampai ke rumahnya Nobu, disambut oleh kedua orang tuanya Nobu. Dan dua polisi ini nanya nih, "Pak, Bu, apakah ada perempuan di rumah ini?" Orang tua Nobu langsung paham nih, apa maksud dari kedatangan dua polisi ini ke rumahnya. Tapi orang tuanya Nobu ini malah bilang ke polisi, "Oh, nggak ada kok Pak. Kalau Bapak mau periksa ke dalam, silahkan masuk Pak, periksa aja. Aman kok Pak di dalam, nggak ada apa-apa." Dirasa tidak ada yang mencurigakan di rumahnya Nobu, dua polisi ini malah pergi dong. Seandainya ya, dua polisi ini masuk untuk memeriksa rumah Nobu tadi, Junko kemungkinan bakal selamat dari rumah itu. Selama beberapa hari selanjutnya, penyiksaan Junko tetap berlanjut nih, sampai keempat pemuda ini sudah tidak tertarik lagi kepada Junko. Karena tubuh Junko ini sudah penuh dengan luka, nanah, infeksi, dan bau-bau yang tidak sedap. Keempat pemuda ini sudah tidak berselera nih untuk melecehkan si Junko. Si Junko tidak lagi dilecehkan, namun Junko menjadi subjek berbagai macam penyiksaan. Intinya Junko ini disiksa habis-habisan, sampai-sampai Junko ini memohon untuk dibunuh saja daripada disiksa dan menderita. Lalu pada tanggal 4 Januari 1989, Junko dipaksa bermain mahjong dengan empat pemuda ini. Ironisnya, Junko malah menang dan membuat empat pemuda ini marah besar, sehingga Junko disiksa lagi dengan sadis dan brutal. Penyiksaan ini berlangsung selama 2 jam berturut-turut, sampai akhirnya Junko ini kejang-kejang lalu pingsan. Empat pemuda ini berusaha untuk menyadarkan si Junko dengan berbagai macam cara, namun semuanya sia-sia. Junko telah meninggal. Lalu empat pemuda ini panik dan meminta bantuan kepada kakak Nobu untuk menghilangkan jejak dan melenyapkan jasadnya si Junko ini tadi. Setelah itu, kakaknya Nobu ini membungkus jasadnya Junko dengan selimut, lalu memasukkan jasadnya Junko ini ke dalam drum yang besar. Setelah itu, jasadnya Junko yang sudah di dalam drum ini ditumpahin semen sampai full. Mereka semua lalu membuang drum yang berisi jasad Junko yang sudah dicor ini ke daerah lahan reklamasi. Singkat cerita, setelah 2 minggu kematian Junko, Hiroshi dan Jo ditangkap dan diinterogasi oleh polisi secara terpisah. Namun saat diinterogasi, polisi menanyakan suatu kasus pembunuhan. Yang kasus pembunuhannya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematiannya Junko. Yang dimaksud oleh polisi ini adalah kasus pembunuhan yang lainnya. Lalu Hiroshi salah paham nih. Hiroshi berpikir, wah, ini kasus Junko nih. Padahal bukan kasus Junko. Polisi juga bilang ke Hiroshi kalau di ruang sebelah si temannya si Jo ini nih sudah ngakuin perbuatannya. Jadi mendingan kamu ngaku aja deh. Karena terkecoh, Hiroshi akhirnya mengakui kalau mereka telah membunuh dan membuang jasad Junko. Lalu Hiroshi menjelaskan seluruh kronologi dan memberitahu di mana tempat mereka membuang jasad Junko. Setelah itu, investigasi dilakukan di lokasi tempat mereka membuang jasad Junko, dan terkejutnya petugas saat melihat jasad Junko membatu di dalam drum. Bahkan, rambutnya si Junko kayak muncul tuh di atas drum. Pada akhirnya, polisi mengamankan jasadnya Junko. Saat pengadilan berlangsung, beberapa juri dan jaksa pingsan tuh saat mendengar kesaksian dari empat pemuda ini. Diketahui dari hasil uji forensik, terdapat 30 sel sperma dan rambut kemaluan yang berbeda yang berada di dalam tubuh Junko. Junko juga menerima lebih dari 400 kali pelecehan. Dan parahnya lagi adalah, karena Hiroshi dan 3 temannya ini masih di bawah umur,
Hukuman yang mereka dapat tidak sebanding dengan perlakuan yang sudah mereka lakukan kepada Junko. Hiroshi mendapat hukuman 20 tahun penjara dan orang tuanya harus memberikan kompensasi uang sebanyak 4 miliar kepada keluarga Junko. Nobu dihukum 5-9 tahun penjara. Watanabe dihukum 5-7 tahun penjara. Jo dihukum 8 tahun penjara. Oke cuy, itu tadi adalah kisah nyata dari seorang wanita yang hidup di neraka selama 40 hari. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.